name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, shalom, selamat pagi buat Indonesia, selamat sore buat yang ada di Amerika ya, dan selamat malam menjelang pagi buat yang ada di Jerman, di Eropa. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih, puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini waktu Indonesia kita bisa terbangun ya, dan kita mau beribadah bersama Jum Sema Adonai. Dengan setianya Anda mengikuti siaran Sema Adonai, percayalah bahwa melalui Zoom ini Anda akan diberkati, menerima banyak sekali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulainya, mari saya ajak untuk tunduk kepala ya, untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Mari Bapak Ibu. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji-pujilah namamu ya Bapa. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang penuh kasih. Kami tahu kalau kami boleh hidup, itu adalah karena kemurahan-Mu. Kami boleh juga hidup, itu adalah kesempatan buat kami, agar kami hidup serupa, segambar dengan Engkau. Bapa, pada pagi hari waktu Indonesia, saat ini kami masuk dalam renungan pagi Jum Sema Adonai. Kami percaya bahwa Engkau Bapa akan mengurapi kami satu persatu. Baik dari kami yang mendengarkan akan pengajaran firman Tuhan, dan juga kepada hamba-Mu yang telah Engkau kirim di tengah-tengah kami, Bapak Pendeta Dedi Kurniawan. Engkau juga akan memberkati beliau ya Bapak. Begitu juga untuk teman-teman kami yang di live streaming yang mengikuti acara kami, biarlah berkat-Mu juga sama seperti Engkau memberikan kepada kami. Bapak, kami siap membuka hati dan pikiran kami akan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya melalui pujian penyembahan pada saat ini yang akan kami berikan Tuhan, dan juga akan firman Tuhan, itu akan memberkati kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan pujian pertama. Ini Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Tema hari ini luar biasa. Temanya adalah menang atas pencobaan, ya. Bapak Ibu, setiap hari kita pasti ada ujian kehidupan. Namanya kita masih hidup di dunia, pasti ada itu dalam hidup kita. Saya akan meminta kepada Bapak Pendeta Dedi untuk membawakan renungan ini kepada kita. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Heni. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang ada di Zoom maupun Bapak Ibu yang ada di rumah yang menyaksikan live ini dari rumah. Baik, selamat pagi. Saya percaya bahwa setiap kita pada hari ini ketika kita hadir di dalam ibadah pagi hari ini, kita semua dalam keadaan baik, dipelihara oleh Tuhan, dan kebaikan Tuhan pasti akan kita terima, kita rasakan bukan hanya pada hari ini, tetapi juga dalam setiap hari kita melakukan aktivitas, ada dimanapun, maka kita bisa merasakan kebaikan itu nyata bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, seperti tema yang sudah disampaikan oleh Ibu Eni, yaitu bagaimana kita bisa menang menghadapi pencobaan. Oleh sebab itu, mari kita buka kitab kita bersama-sama. Kita buka kitab kita di dalam Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan 41. Markus pasal 4, ayat 35 sampai dengan 41. Saudara bisa lihat kitab Bapak Ibu Saudara, dan saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus pasal 4, ayat 35 dan 41. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita berperang seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata danau itu diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini adalah sebuah kisah nyata yang ditulis oleh Alkitab, bagaimana ketika Tuhan Yesus dan murid-murid ada di danau, ya kita bisa melihat peristiwa ini adalah peristiwa yang menyatakan kemujizatan Tuhan, ya, ketika peristiwa ini terjadi, dan ini adalah sekali lagi penegasan yang begitu kuat bagi kita bahwa Dia adalah Tuhan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat peristiwa ini, maka inisiatif ini datangnya daripada Tuhan Yesus, ya. Karena kalau saudara perhatikan ayat 35, ya, kenapa? Karena yang mengajak itu Tuhan Yesus. Nah, saudara, kalau kita sebagai anak orang yang percaya kepada Tuhan, ya, Yesus sebagai seorang pemimpin, maka kita bukan hanya sekedar percaya. Yesus berkata kepada para pengikutnya, ya, kepada murid-muridnya juga, ya, bahwa datanglah kepadaku, come unto me and follow me, datang ikut, ya. Kalau saudara perhatikan di sini, menjadi seorang pengikut itu mudah. Namun sebagai seorang pengikut tentunya kita tidak hanya berkata secara perkataan. Namun ketika orang berjalan di dalam proses mengikuti Yesus, inilah yang menentukan. Nah, Yesus sebagai pemimpin ini tidak pernah, saudaraku, ya, bukan tidak pernah, saudara, memang tidak pernah begitu, ya.
seorang pemimpin itu tidak pernah akan membawa pengikutnya itu masuk ke dalam sebuah peristiwa yang mencelakakan diri pengikut itu sendiri, tidak. Seorang pemimpin itu pasti dia akan menjaga para pengikut. Nah, seringkali saudaraku sebagai seorang pemimpin tentunya tantangannya tidak mudah. Namun hari ini kita tidak akan bahas tentang bagaimana sikap seorang pemimpin kalau kita belajar daripada kepemimpinan Tuhan Yesus begitu. Tetapi satu hal yang kita ingin pelajari di sini adalah bagaimana ketika Yesus berkata, "Marilah ikut aku," ya, maka saya percaya ketika Tuhan Yesus memberikan statement seperti ini, maka saya yakin kita pun akan meresponi dengan berkata, "Kita ikut, saya ikut." Pasti demikian. Oke, saudara. Ketika kita menyatakan ikut, maka lihat, saudara, ya, ada proses yang akan kita hadapi. Makanya selalu saya katakan bahwa menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Kenapa? Karena mereka banyak kalah di dalam proses. Menjadi pengikut Tuhan itu adalah sebuah kebanggaan. Tentu sebuah kebanggaan. Ya. Kita punya seorang pemimpin yang begitu hebat, dahsyat, luar biasa. Secara pribadi betul-betul kita merasa senang, kita merasa happy. Bangganya begitu luar biasa. Begitu. Nah, sekarang kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kalau dalam ikuti dia, maka kita harus siap menghadapi sebuah proses. Nah, saudara lihat ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga mengikuti dia. Lihat, saudara, ada banyak pengikut yang mengikuti Yesus. Yesus hadir di dalam sebuah perahu, bersama dengan murid-murid. Artinya, Tuhan ada bersama dengan mereka semua. Bukan berarti ketika perahu itu terpisah tidak ada Tuhan, tidak, ya saudaraku. Tetapi ketika kita mengikut Tuhan, maka semua ada di dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan, saudara. Nah, kita lihat bahwa ketika mereka berjalan, mereka pergi menuju ke seberang. Kemana sih ke seberang? Sebenarnya, saudara, ada hubungan dengan pasal 5, yaitu Yesus sedang mengajak murid-muridnya, pengikutnya untuk ke Gerasa, ke sana, ke daerah orang Gedara. Ada apa? Saudara bisa baca kaitan pasal 4 dengan pasal 5. Namun kita konsen ke fokus pasal yang keempat. Kita tidak lompat ke pasal yang kelima. Kita lihat ayat pasal yang keempat ini. Ayat 36, mereka pergi mungkin happy. Ayat 36, oh mereka sama-sama senang begitu ya, jalan konvoy, rame-rame. Oh ada yang cerita tentang anaknya, ada yang cerita tentang kehidupan rumah tangganya, mungkin kalau sekarang nih. Oh ada yang cerita tentang bisnisnya, wah ada yang cerita tentang pekerjaannya, wah ada yang cerita tentang pengalaman pelayanan. Oh bermacam-macam mereka bercerita, menikmati perjalanan ya dari sisi tepi danau ya sampai di akhir tempat tujuan, yaitu di daerah orang Gerasa. Nah apa yang terjadi, saudaraku? Ya, tiba-tiba ayat 27 mengatakan mengamukkan taufan yang sangat dahsyat. Bapak Ibu, ini bukan peristiwa yang secara tiba-tiba, saudara. Bukan sesuatu yang terjadi karena kita sudah melihat tanda-tanda, tidak. Awalnya berjalan begitu, cuaca itu begitu baik, ya. Tidak ada tanda-tanda akan datang badai. Biasanya kalau tanda-tanda akan datang badai kelihatan ada awan, tumpuan awan yang gelap, kemudian melebar, meluas, dan awan menjadi hitam, begitu. Berarti ada sesuatu yang akan terjadi, entah itu badai, entah itu hujan lebat, entah itu akan gelombang tinggi dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu tiba-tiba, ya kalau Bapak Ibu pelajari yang lebih dalam, ini ada kaitan dengan apa yang dilakukan dengan serangan daripada Gerasa, ya, dari Gerasa, supaya membatalkan perjalanan mereka tidak sampai kepada Gerasa. Ya, namun apa yang terjadi ketika Yesus ada di dalam perahu itu, Yesus itu bukannya sedang duduk, sedang memuji Tuhan, begitu tidak ya, tetapi dia sedang apa? Dia sedang tidur. Nah, ini adalah bagian nih Bapak Ibu ya, di dalam kehidupan manusia. Ketika kehidupan kita merasa tenang, aman, damai, begitu ya, wah kita bisa menikmati kehidupan itu. Waduh, kita bisa lupa loh ada Tuhan. Begitu. Kenapa? Karena situasi keadaan kehidupan kita nyaman, enak, tidak ada tantangan begitu. Namun apa yang terjadi, saudaraku? Saya dengar nih Bapak Ibu ya. Kehidupan kita, proses kita menjadi anak Tuhan, ya, itu tidak seindah ketika kita mengatakan, yes Tuhan, aku mau jadi pengikut Tuhan. Tadi saya katakan bahwa seringkali yang saya perhatikan, yang saya amati, banyak berjatuhan, berguguran ketika di dalam proses menjalani status sebagai anak Tuhan atau sebagai pengikut Tuhan yang sejati. Contohnya apa, saudara? Contohnya tertulis di dalam ayat 37 ini. Ayat 37 bilang tofan datang, gelombang datang tiba-tiba, saudara. Ingat, saudara, di dalam kehidupan kita, masalah itu tidak pernah datang bilang-bilang. Ya, ketika kita merasa kehidupan kita tenang, nyaman, di sanalah kita harus berjaga-jaga, waspada.
Jangan kita hanya sekedar untuk menikmati proses yang sedang kita jalani ini dengan penikmatan. Oh, ketika kita punya uang, kita menikmati uang itu, kita lupa sebenarnya bahwa kita harus menjaga-jaga. Ketika kita sedang apa saja, saudara, yang merasakan diri kita happy kadang-kadang, membuat kita lupa diri. Bahwa kita sedang berhadapan dengan sebuah masalah ke depan. Akan ada satu tantangan yang muncul secara tiba-tiba. Bagaimana respon kita? Respon kita menentukan hasil akhir dari apa yang sedang kita hadapi. Nah, kita belajar nih, ayat 37. Ya. Mari kita sadar nih Pak Bu ya, bahwa masalah bisa terjadi kapan saja. Persoalan badai itu bisa muncul seketika. Apakah saudara dan saya siap menghadapi badai itu? Apakah saudara punya respon yang benar ketika saudara menghadapi persoalan? Ada banyak orang nih, saya mau kasih tahu ya. Ketika masalah muncul, terjadi begitu ya. Orang lebih kepada fokus kepada siapa? Fokusnya kepada persoalan yang dihadapi. Banyak merenungkan ya, begitu ya, seakan-akan nggak berdaya dan melihat persoalan ini adalah sudah sampai batas-batas kekuatannya dia. Begitu. Padahal kalau kita bisa melihat di firman Tuhan yang lain dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Nah, kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan yang sejati, jangan saudara pikir kehidupan saudara tidak ada pencobaan. Jangan saudara pikir kehidupan ini tidak ada ujian. Begitu. Ingat, kata pencobaan melahirkan dua hal. Yang pertama, pencobaan yang bersifat positif, itu yang disebut dengan ujian. Yang kesatu adalah bersifat negatif. Untuk apa? Untuk mengemahkan iman orang percaya. Untuk menjatuhkan orang percaya. Untuk membawa orang percaya akhirnya berbalik. Berbalik apa? Berbalik dari imannya. Berbalik lagi kepada kehidupan yang lain. Balik lagi kepada kehidupan dunia. Berapa banyak ini seringkali saya melihat potensi pelayanan ini bagus banget. Mentalitas rohaninya kecil banget Bapak Ibu. Ketika saya melihat, waduh potensinya ini bagus, khotbahnya bagus, pelayanannya begitu luar biasa, masalah muncul sebentaran banget, hilang tidak bangkit-bangkit lagi. Nah saya nggak mau nih Bapak Ibu Saudara ya. Kita nih terutama nih tim-tim pelayan biasanya itu cobaannya lebih besar daripada jemaat. Jujur nih Bapak Ibu, lebih besar. Saudara juga jangan pikir tidak ada pencobaan buat saya. Ada Bapak Ibu. Ya. Tujuannya apa nih Bapak Ibu ya? Tujuannya adalah sebenarnya di balik setiap pencobaan maupun ujian, kita nih ingat Tuhan, bukan ingetin kepada persoalan, kepada Tuhan. Orang fokus ke masalahnya, tapi orang lupa kepada orang yang bisa menyelesaikan masalah. Pada satu pribadi yang menjadi jawaban. Nah inilah seringkali dilupakan. Akhirnya kenapa? Banyak yang murtad, banyak yang menyerah di tengah jalan. Nah ini yang saya tidak mau saudaraku ya. Lalu dari apa yang kita pelajari daripada ayat 35 sampai 41 ini, bagaimana kita bisa menang menghadapi pencobaan? Saudara, ada 3 hal ya yang harus kita pegang, yang harus kita lakukan. Nah, poin yang pertama adalah bagaimana kita bisa menang menghadapi pencobaan. Lihat saudaraku ya, masalah bisa muncul tiba-tiba, masalah seberat apapun bisa muncul seketika tanpa kita duga sama sekali, tanpa kita duga. Ya, ada yang masalah muncul karena anak, tiba-tiba ada masalah dengan hukum, tiba-tiba ada masalah dengan suami, tiba-tiba juga suami juga ada masalah istrinya dengan orang lain, ya, ada masalah dengan ekonomi, ada masalah dengan perusahaan, ada masalah juga dengan pekerjaan, ada masalah dengan sesama teman pelayanan, ada masalah juga dengan hubungan tidak harmonis si anak dengan orang tua, ada hubungan masalah yang tiba-tiba tidak bagus hubungan antara mertua dan menantu, bahkan ada hubungan yang tidak baik antara pelayan Tuhan dengan pemimpinnya. Dengan siapa? Dengan gembalanya. Bisa terjadi seperti itu. Lihat saudaraku, pencobaan datang, ya kalau datangnya dari Tuhan, ya tentunya itu adalah membangkitkan hal yang positif kepada kita, mendewasakan iman kita. Namun saudaraku, ketika iblis menyerang, ya iblis memberikan sebuah cobaan, jebakan yang berusaha dirontakkan kepada kita, maka itu adalah bagian daripada kita untuk kita waspada, untuk kita tetap minta kekuatan daripada Tuhan. Jangan berpikir, Pak saya sudah ditabiskan menjadi pendeta penuh, Pak saya sudah punya jemaat 3.000, Pak saya sudah pelayanan sana-sini, misi sini, saya mampu berjalan melalui kekuatan saya. Jangan seperti itu, hancur kalau seperti itu. Sehebat apapun Anda hari ini, tetap kehebatan kita, sumbernya itu adalah ketika kita ada bersama dengan Tuhan. Di luar itu Bapak Ibu, ya, tidak akan pernah berlaku, tidak akan bisa kita berjalan sendiri menghadapi setiap pencobaan dan kita menang dengan kemampuan kita. No, ya. Jadi ini harus diperhatikan betul. Nah, ayat ke-37 tadi kita sudah baca ya.
Bagaimana masalah itu bisa muncul seketika? Nah, sekarang kita belajar. Ketika pencobaan atau masalah itu muncul di dalam kehidupan kita, karena saya selalu ingatkan, di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini, kita tidak akan pernah lepas apa yang disebut dengan masalah. Kita tidak akan pernah lepas dari apapun yang bersifat tantangan kepada diri kita. Apakah kita mau maju menghadapi peperangan itu, pencobaan itu kita hadapi dengan iman, atau kita mundur. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, rebel saudara dan saya, itu adalah sebagai apa? Sebagai orang yang menang, sebagai pemenang, begitu. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa saudara ini adalah umat pemenang. Apalagi posisi saudara, bahkan lebih daripada pemenang. Coba di atas level daripada pemenang. Itu saudara dan saya hari ini. Nah, kita nggak mau menjadi seorang pecundang, ya, pecundang rohani begitu. Pecundang yang kalah di dalam pergumulan keimanan kita kepada Tuhan. Nggak mau. Karena Tuhan tidak membentuk anak-anaknya itu untuk menjadi kalah. Tidak. Nah, ini harus dipahami. Nah, sekarang kita belajar 3 hal penting di dalam bagaimana kita bisa menang atas pencobaan. Saudara, yang pertama, saudara lihat ayat 39. Ayat 39, ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah, lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali, saudara. Amin. Nah, ayat 39 ini adalah respon dari 38. Ayat 38 ini Yesus bangun, kenapa? Karena muridnya berteriak membangunkan dia. Lihat, saudaraku. Sudah berjalan bersama dengan Tuhan, sudah dengar apa yang Tuhan sampaikan, ada Tuhan di situ, masih teriak, tidak percaya, takut mati. Lihat, kan begitu kan? Ada banyak orang Kristen ketika punya masalah, teriak kepada Tuhan. Lupa bahwa dia ada bersama dengan Tuhan, bahwa Allah Immanuel itu bersama dengan kita. Bahkan artinya akhirnya apa yang terjadi? Tidak sedikit orang Kristen ketika punya masalah, kecewa, marah, sedih kepada Tuhan. Nah, ini yang seringkali membuat kalah, Bapak Ibu. Ini satu penyakit kronis yang dialami oleh banyak orang Kristen. Ketika perusahaannya mengalami kemerosotan, perusahaannya dari 3 tinggal 1, mulai kecewa sama Tuhan, mulai marah dengan Tuhan. Ketika pendapatannya mungkin mengalami penurunan juga, saudara, ya, akhirnya apa yang terjadi? Beberapa kebutuhan harus dikurangi. Akhirnya kecewa lagi sama Tuhan. Kok Tuhan begitu? Kok katanya Tuhan memberkati kami? Bukankah saya dengar dari pendeta saya bahwa hidup kita akan diberkati berlimpah-limpah? Bukankah kita akan dijauhkan dari sakit penyakit seperti dalam doa Yabes? Bukankah kita akan diperluas daerah kita? Berarti kan ada ekspansi pengembangan, termasuk di dalam usaha, di dalam berkat, di dalam segala hal yang kita kerjakan, semua pasti berhasil. Nah, ini racun nih, pemahaman yang seperti ini, saudara. Makanya menjebak orang Kristen akhirnya kalah. Sebagai seorang gembala, Bapak Ibu, saya menyampaikan siapapun juga yang ketika saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, ini adalah bagian daripada tanggung jawab saya kepada Tuhan. Dan saya ingin katakan, saudara, jangan aminkan hal-hal demikian. Selama kita hidup di dalam dunia ini, tidak akan pernah kita tidak punya masalah. Saudara, tidak mungkin secara jasmani saudara akan sehat terus, tidak mungkin. Ya, kalau saudara tolak itu dalam doa Yabes, tidak mungkin terjadi dengan baik. Ya, tidak mungkin itu terjadi, saudara tidak akan pernah mengalami sakit sepanjang hidup saudara di dunia ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan selalu memperluas daerah saudara. Tidak mungkin. Pasti ada hambatan-hambatan. Tapi lihat, hambatan itu bukan akhir dari perjalanan keimanan kita kepada Tuhan. Tetapi bagian daripada proses kita berharap dan percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan kita bisa melihat hasilnya. Pencobaan itu datang untuk kita melawan, untuk kita berperang, melawan kuasa-kuasa yang dilakukan oleh setan. Untuk apa? Untuk menjebak kita. Nah, di sana kita bisa tahu bahwa kita betul-betul bukan hanya sekedar slogan, tetapi memang betul-betul Tuhan menyatakan bahwa saudara dan saya adalah umat kebenaran. Itu yang pertama. Ketika masalah itu datang, saudara diarahkan Tuhan untuk apa? Untuk next level secara rohani. Kan saya ngomong kepada saudara beberapa waktu yang lalu, mungkin sebulan yang lalu, bahwa ada tingkatan kedewasaan rohani. Yang pertama bayi rohani, kemudian apalagi bayi rohani, kemudian dewasa rohani, dan apalagi saya lupa di saudaraku, saya lupa. Ada 3 hal, ya. Nah, inilah yang harus kita pelajari, bahwa kita pada akhirnya adalah kita naik grade kerohanian kita lewat ujian itu. Nah, inilah harus kita pelajari, Bapak Ibu. Kita ingat terus bahwa kita harus mengalami proses demi proses, tetapi lewat kemenangan atas segala ujian maupun pencobaan. Yang pertama, saudara lihat di sini adalah bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita menyikapi setiap persoalan, badai yang terjadi di dalam kehidupan kita. Badai. Krisia ciptakan lagu dulu tuh. Badai pasti berlalu. Krisia saja tahu bahwa badai itu akan pasti berlalu. Ya. Loh, kenapa kita sebagai anak Tuhan
Kadang-kadang, Pak, badainya terlalu kencang. Pak, dorongan anginnya terlalu kuat. Pak, bayangkan gelombangnya terlalu tinggi. Pak, bayangkan hampir tenggelam, rumah tangga hampir hancur, Pak. Pak, bayangkan perusahaan Pak udah kolaps nih, Pak. Tinggal tahap terakhir jual aset. Coba. Begitu besar. Namun apa yang Tuhan bilang kepada kita? Ada dua penegasan yang secara tidak langsung dia keluarkan dari statementnya dia. Bukan hanya untuk menyuruh angin itu berhenti. Tetapi juga untuk memberikan kepada kita ketenangan. Jadi poin yang pertama, bagaimana kita bisa menang menghadapi pencobaan. Yang pertama adalah, kalau saudara lihat, adalah ayat 39, yaitu bersikap tenang menghadapi persoalan. Bersikap tenang ketika menghadapi persoalan. Benarkah kita bisa bersikap tenang ketika kita menghadapi persoalan? Pertanyaan lagi yang saya ajukan kepada Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita harus bersikap tenang? Mengapa kita harus bersikap tenang? Coba saudara lihat 1 Petrus pasal ayat yang 7b. Coba 1 Petrus pasal yang keempat. Ayat 7b. 1 Petrus pasal yang keempat. Ayat 7b. Ya, dikatakan apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Itu 7a-nya. 7b-nya. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Ketika kita tenang, kita bisa mengendalikan diri, bos. Ketika kita tenang, kita berusaha fokus kepada pribadi yang hebat itu. Siapa? Tuhan Yesus. Don't panic. Jangan panik. Jangan gusar. Jangan seperti orang kebingungan. Tuhan mau kita tenang, tenang. Sebesar apapun itu badai. Persoalanmu besar. Ya, hutang-hutang hari ini menumpuk karena krismon 2,5 tahun yang lalu, sehingga akhirnya terjadi pembayaran yang terhambat, dan itu akhirnya bunga berbunga, dan sekarang mengancam eksistensi usahamu. Maka responmu adalah belajar untuk bersikap tenang terhadap persoalan. Karena ketika kita tidak tenang, tidak mungkin kita bisa melipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, dan kita berkata, Tuhan, aku sedang menghadapi persoalan yang tidak mudah. Tuhan, aku nggak tahu apa yang aku harus perbuat. Aku tidak punya kekuatan untuk menghadapi persoalan. Tuhan, aku mohon kekuatannya daripada-Mu. Aku minta Engkau, Tuhan, hadir di dalam setiap pergumulanku. Itu bukan datang malam-malam nyalain Tuhan. Dulu kau diam aja, membiarkan kita binasa. Nah, itu responnya seringkali orang Kristen begitu. Datang kepada Tuhan, cuma ngomel-ngomel, cuma protes. Nah, saya ajarkan kepada setiap kita, jangan kita suka menjadi orang pendemonya Tuhan. Kita demo Tuhan itu rame-rame seperti murid-murid yang lain. Ya, seakan-akan seperti menghakimi Tuhan. Coba saudara, kalau kita belajar dari sisi etika, di mana etika kita? Begitu. Nah, tapi Tuhan menunjukkan bahwa ketika ada Tuhan di situ, ya, jangan pernah khawatir. Tapi yang Tuhan mau adalah dimulai ketika kita bersikap dengan tenang, supaya kita bisa berdoa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya ingin kesaksian sedikit ya dengan pengalaman saya. Mungkin sekitar 11 tahun yang lalu, di satu daerah Kristen, saya belanja sapi. Saya belanja sapi dikirim oleh bos saya. Saya dikirimkan uang pada itu sekitar 1 M lebih untuk beli 1,5 M ya, untuk belanja sapi sebanyak 150 ekor sampai 200 pada waktu itu. Pergilah saya ke satu daerah, saya nggak usah sebut nama daerahnya. Kemudian saya beli. Saya nggak tahu, saudara. Ternyata beli sapi di sana, kalau ada duit, cuma beli doang, saudara, itu bisa bermasalah. Bermasalahnya apa? Di masalah pengirim. Karena orang yang belanja sapi ke sana, dia harus bikin surat izin. Harus ada kerjasama surat dari pemerintah yang ada di kabupaten itu. Ya, termasuk juga dengan dinas peternakan, kemudian pelayanan satu pintu, dan lain-lain lah, Pol PP, dan seterusnya. Gitu. Satu kali saya belanja ini sapi. Memang kesalahan saya, saudara. Karena sebenarnya saya juga nggak salah, karena tim yang sebelumnya sudah survei nih teman-teman saya yang lain begitu ya.
atasan saya, bukan teman tapi atasan lain, dan supaya ke sana. Kemudian saya tinggal diutus bawa uang untuk belanja. Jadi pada waktu itu saya dibekali uang, yang pertama dikirim 1 M, satunya lagi adalah 500 juta. Jadi 500 juta untuk kebutuhan sapi selama di sana, yang 1 M khusus untuk belanja sapi saja. Satu kali saya sudah belanja sapi, sapi saya sudah terkumpul 75 ekor. Waktu 75 ekor terkumpul itu, sudah hampir 900 juta. Saya beli sapinya, tentunya saya memiliki kualitas, ya, bukan kuantitas. Jadi Bapak Ibu, jujur saja, sebenarnya saya ini ngerti tentang sapi. Mulai dari belanja sapi yang bagus seperti apa, kemudian penggemukan sapi, bahkan sampai rumah potong hewan, bahkan sampai distribusi daging. Saya ini tahu tentang hal itu, karena pengalaman saya di lapangan. Baik sapi apa aja, mau sapi ras Bali, mau sapi ras Ongol, mau sapi ras PO, kemudian juga sapi-sapi yang di lain, limosin, simental, dan seterusnya. Bahkan juga sapi-sapi sirangan, saudara. Nah, saya tahu tentang itu. Kenapa? Karena memang saya terjun di lapangan langsung, saya berhadapan dengan petani, kemudian juga di pasar hewan, saya tahu cara-cara kecurangan mereka yang menjual sapi seperti apa, ya sapi digerombong, apa segala macam, saya mengerti. Ya, puji Tuhan, karena kasih anugerah Tuhan, Tuhan izinkan saya untuk saya ada di situ, dan saya akhirnya tahu, dan saya mengerti tentang dunia persapian, ya. Nah, satu kali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya udah beli nih 75 ekor. Pas waktu saya mau kirim Bapak Ibu, saya nggak bisa kirim. Saudara bisa bayangkan, hampir 1 M saya belanja. Ini sapi nggak bisa kirim 75 ekor. Ini pisah pulau nih Bapak Ibu. Nggak bisa jalan darat. Nggak mungkin kan saya suruh sapi itu, saya bincang itu sapi. Saya bilang, entar malam jam 2 pagi, lu kabur ya. Lu berenang aja ke laut, kan gue tungguin lu di Kalimas, Surabaya. Kan nggak mungkin begitu. Kan harus diangkut pakai kapal. Dan harus dibawa sampai Surabaya ke Kalimas. Nah, sampai akhirnya apa yang terjadi? Saya banyak berhadapan dengan orang-orang yang sebut Kristen pakai salib gede-gede gitu ya. Satu kali saya minta izin kepada mereka supaya saya bayar ya kuota mereka, ya jasa mereka untuk sapi saya bisa berangkat. Ada yang bilang, Bapak, kami tidak bisa, Pak. Kamu salib gede. Kalau ngomong puji Tuhan, haleluya, Tuhan berkati. Ya, saya saja yang hamba Tuhan nggak begitu. Tapi kalau ngomong, tingkat rohaninya tinggi sekali. Beda-beda tipis dengan Rasul Paulus ya. Beda dikit rohaninya. Dia pakai gambar tato itu Tuhan Yesus. Kalau makan dia berdoa. Kalau dia berpisah dengan satu yang lain, Tuhan Yesus berkati Bapak. Nah, tingkat cerita. Tapi tahu saudara, saya ngemis-ngemis tuh Bapak itu minta supaya sapi saya tidak berangkat. Saya beri sapi dari geran gemuk sampai dalam keadaan kurus. Ini 950 juta nih saudara. Kalau sapi ini tidak bisa kirim, sapi ini mati, habis Bapak. Kalau saya disuruh ganti uang 950 juta, andai kata tidak semua mati, separuh aja mati. Kurang lebih kan hampir 400 juta. Udah, dari mana saya bisa ganti? Bisa berbahaya. Waduh, saya pusing kalau kabur. Saya melihat seakan-akan pintu sudah tertutup. Di depan laut, ya, tidak ada izin, tidak mungkin bisa sewa kapal, tidak mungkin suruh sapi kabur, tidak mungkin. Berenang begitu, tembus Surabaya, tidak mungkin. Semua jalan tertutup. Saudara, saya stres besar. Bos saya telepon berkali-kali. Yang di Jakarta pun kebingungan, saudara, ini sapi bagaimana nih? Lihat bagaimana sapi aman. Sapi yang kurang sehat, tidak mau makan. Bisa stres. Saya di kamar kos, saya nggak pulang. Saya memikirkan itu terus. Saya nggak enak makan. Makan enak pun, saudaraku, yang seenak-enaknya di daerah itu. Tetap saya tidak tertarik. Makanya saya sempat dulu. Saya telepon istri saya minta kekuatan. Bagaimana ini, Mas? Waktu itu zaman BB. Saya pakai BB Onyx pada waktu itu. Saya ingat banget peristiwa. Telepon istri saya agak bingungan. Saya berharap istri saya memberikan kekuatan sama saya. Tapi istri saya tidak memberikan kekuatan. Nah, ini masalah. Badai datang tiba-tiba. Waktu saya datang, pergi dari Jakarta sebelum belajar happy-happy. Kita bisa makan di Rons Bali, di Denpasar. Kita makan enak, gak ada apa-apa. Tapi ketika sampai di sana, ketika saya memulai itu saya belanja, masalah muncul. Nah, apa yang terjadi, saudara? Sampai beberapa waktu sapi kami 3 bulan tidak bisa keluar dari satu pulau ini. Sampai kurus, sampai keluar terus, beli air, kemudian harus beli makanan, karena di sana air harus beli lagi, tapi bisa minum. Tapi itu. Dan satu kali saudara saya sudah hopeless, saya sudah nyerah. Jujur nih Bapak Ibu, jujur. Saudara pikir ketika kita jadi anak Tuhan, ya ketika masalah datang, kita rajin berdoa.
Ini Alkitab, ya, ini Alkitab. Ya, boro-boro saya baca. Saya pergi kemana-mana, keluar kota atau iya selalu saya bawa. Ini yang menemani. Ya. Saya suka baca Alkitab ini di pos, di mana ya. Kecuali di depan umum. Saya nggak mau seperti orang Farisi yang mau dipuji orang. Saya nggak mau. Kecuali kalau sekarang ada handphone, kita bisa. Ya, tapi itu kan tidak, belum ada. Walaupun ada di BlackBerry, tapi tidak enak cara bacanya. Saya nggak pernah baca. Jangankan berdoa setiap malam mendengar firman Tuhan begitu. Setiap malam berdoa memuji Tuhan, nggak bakalan. Kenapa? Fokus itu masalah. 1M, 950 juta, sapi mati. Banyak tuh di pikiran di otak. Masalahnya itu terus yang kita pikirkan. Sesuatu yang negatif. Nah, apa yang terjadi nih Bapak Ibu? Nah, ketika saya merasakan sebuah pintu tertutup, tidak mungkin sapi saya nyerah. Saya bilang saya nyerah, tapi saya nggak pernah datang ke sana. Satu kali. Saya udah nggak tahu apa yang terjadi. Saya baca Alkitab ini, saya paksakan. Tapi tujuannya bukan untuk mendapatkan kekuatan dan jawaban. Ini dengan tangkap baik kesaksian saya ini. Ini true story. Jadi bukan ngarang-ngarang, bukan. Ya, bukan cerita kesaksian orang, bukan. Tapi kesaksian sendiri. Saudara, ini saya tinggalkan. Saya tidak baca. Tapi satu kali ada kekuatan yang mendorong saya untuk baca ini. Tapi saya baca ini untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan. Yang saya baca ini adalah untuk apa? Untuk saya cepat bisa tidur. Karena saya tidak tidur. Nggak bisa tidur, insomnia tuh mendadak, saudara. Saya baca Alkitab satu kali. Pada akhirnya saya menemukan firman ini. Badai, angin bertiup, gelombang di tengah danau yang kuat. Seakan-akan saya tidak berdaya, tidak ada yang menolong saya. Saya tahu ombang ambing begitu, seperti perahu ini akan karam. Namun apa yang terjadi, saudara? Ketika saya baca firman Tuhan itu, seperti ada kekuatan. Malam hari itu, Bapak Ibu, karena di daerah itu panas sekali, saya buka pakaian saya, bagian bajunya begitu ya. Saya udah ada kipas angin padahal, gitu ya. Saya berlutut. Saya paksakan untuk saya berlutut di hadapan Tuhan. Saya ingat betul, lagu pujian yang saya naikkan adalah waktu itu yang saya ingat Ruth Sahanaya pernah nyanyikan itu. Jadi lagunya seperti ini, loh. Ini lagu terus saya ingat sampai dengan hari. Bagaimana ketika saya bisa menghalau badai itu, ketika saya bisa keluar daripada angin kencang itu, dan saya keluar menjadi kepemenang tanpa saya mengalami luka, tanpa saya mengalami sesuatu yang tidak baik. Nah, saya ingat lagu itu. Jadi lagu itu bilang begini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidup. Refnya begini bilang. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Waktu saya dengar kata kemenangan yang keluar dari mulut saya tanpa sadar, Bapak Ibu, itu saya menangis terisak-isak. Saya menangis seperti anak kecil di hadapan Tuhan. Saya berlutut, air mata saya membasahi Alkitab. Air mata saya membasahi ini Alkitab. Karena saya udah nggak berdaya. Saya udah hands up Tuhan. Saya nggak tahu, semua jalan saya sudah tempuh. Seakan-akan memang sudah tidak ada jalan lagi. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya tertidur malam hari itu betul dengan kecapean saya menyembah Tuhan. Itu penyembahan pertama yang saya lakukan 3 bulan saya tidak pernah menyembah Tuhan ketika masalah pertama kali itu. Namun apa yang terjadi, saudara? Rusak, saudaraku. Saya bilang kalau ada apa-apa saya tidak bawa ke karantina. Saya ada di sana, karantina hewan saya nggak kunjungi. Anak buah saya, manajer saya kasih tahu, baik yang keuangan maupun manajer lapangan, manajer yang melihara sapi, telepon saya atau datang saja ke pos, saya bilang begitu. Nah, saudara, satu kali rusaknya itu ya pagi saya masih tidur, saya tidak keluar kamar. Memang saya sudah janji ke anak buah saya jam 7 pagi, sebelum apa-apa saya harus briefing pagi itu supaya datang ke pos. Namun apa yang terjadi, saudara? Waktu dia datang, dia pintu nggak keluar. Dia takut, saudaraku, oh jangan-jangan Pak Deddy mati bunuh diri mungkin. Ya, jadi dia ketok-ketok, dia teriak-teriak, saya nggak itulah. Tiba-tiba saya bangun, akhirnya saya bangun, saudara. Tapi dia lama tunggu saya tuh 1 jam lebih. Ketika saya bangun, saya bilang, ya udah Bapak hari ini, Bapak tetap awasin ke sana, saya briefing anak buah, tetap jalankan seperti biasa. Tapi sapi yang sakit keluar panggil dokter hewan, suntik. Nanti kita bayar, begitu. Nah, ketika mereka pergi semua, jam 9 lewat pagi itu, saya mau naik motor, saya mau cari satu tempat yang tenang, yang bisa menenangkan saya. Karena saya lihat ada 7 atau 8 sapi itu dalam keadaan sakit. Akhirnya saya pergi ke satu pantai ya. Saya pengen pergi ke satu pantai itu. Tapi saya tahu
Ketika saya udah berdoa kemarin malam itu, tiba-tiba jam 9 lewat, saya ada di satu tempat di kilo 4, tiba-tiba ditelepon. Ada telepon masuk, saya nggak kenal siapa. Tiba-tiba dia bilang, Bapak, ini Pak Dedi. Iya betul. Pak, kami ini disebut namanya. Bisakah kami ketemu? Ada urusan apa Pak? Saya tanya. Saya mau bicara penting sekali dengan Pak. Oh baik kalau begitu. Saya bilang, kami ada di sini Pak. Waktu itu kan belum ada GPS, belum ada Google Map. Dia bilang, Pak kami ada di gereja ini depan. Bapak itu masuk ke dalam, nanti Bapak ada simpang, Bapak pergi ke kiri, nanti dari kiri itu Bapak belok ke kanan, nanti belok kanan ada pohon mangga, ada gang kecil Bapak masuk, nanti di gang kecil masuk, Bapak lihat di sana ada padang sedikit, ada padang sedikit Bapak turun, nanti sebelah kanan, rumah yang keempat. Waduh, dikasih tahu begitu mana hafal begitu. Sampai singkat cerita akhirnya saya datang. Waktu saya datang saya ketemu akhirnya dicerita. Dia bilang begini, Pak, kami ini selama ini mengamati Bapak. Kami ini selalu lihat gerak-gerik Bapak. Jujur kami ini kompetitor Bapak. Tapi kami berdosa Pak, karena Bapak orang baik. Karena Bapak banyak menolong orang-orang kami. Untuk cari sapi dapat dikasihkan fee, dikasihkan komisi. Saya lihat kebaikan seperti itu. Dia bilang, Pak, saya akan tolong Bapak. Dia bilang, saudara tahu siapa yang turun? Lihat nih, dari 5 pemegang bendera yang pegang ini, semua orang Kristen, kecuali 1, pribumi. 4 orang Kristen. Lihat, demi bisnis, mereka rela menghancurkan kompetitor. Hanya demi uang, mereka bisa berbuat jahat seperti itu. Walaupun mereka katanya percaya kepada Tuhan. Pakatan mereka jauh lebih hebat daripada pendeta, shalom, segala macam. Saudara. Tapi lihat, yang menolong saya, ternyata adalah orang muslim, seorang haji dari NTB, yang menolong. Orang Kristen tutup jalan, matikan usaha orang ini, biar dia bangkrut, habis hancur uangnya, ya. Biar kita tidak belanja lagi kemarin, kita tidak kompetitor. Tapi Tuhan bisa pakai orang muslim. Haji itu berjasa dan kehidupan saya. Dia bilang, Pak, saya akan tolong dong. Mana surat-surat? Dia ambil itu surat-suratnya, dia urus pakai izin dia, dan akhirnya Bapak Ibu singkat cerita, sapi itu bisa kembali ke Jawa. Dan hanya 1 ekor yang mati di perjalanan, karena itu ngamuk stres di Surabaya. Tembak polisi itu sapi. Sampai akhirnya saudaraku, sapi ini bisa menghasilkan uang, dan memang puji Tuhannya big event. Sampai 3 bulan kemudian, 4 bulan digemukin ya, sampai akhirnya bisa jual big event point, tidak rugi. Harusnya untung. Nah, apa yang terjadi nih Bapak Ibu? Lihat, ketika orang tutup jalan, ketika kita tidak bersikap tenang, kita tidak berdoa, kita tidak memuji Tuhan, kita tidak temukan hasil jawaban. Tapi lihat, 1 kali saya berlutut di hadapan Tuhan, 1 kali saya menangis di bawah kaki Tuhan, 1 kali ketika saya menyembah Tuhan, ketika saya naikkan pujian dari hati yang keluar, memancar dari hati saya, Tuhan tahu pergumulan saya. Dan apa yang Tuhan jawab? Rasanya tidak mungkin. Tapi Tuhan ubah sesuatu tidak mungkin. Dia bisa pakai orang muslim, bisa menyelamatkan sapi-sapi saya. Dan sejak itu Bapak Ibu semua, orang di satu daerah itu tidak ada yang kenal dengan nama saya. Sampai ke pasar dimanapun orang kenal, bahkan mungkin sampai hari ini orang kenal Pak Dedi. Begitu. Dan Pak Haji ini menjadi sahabat baik. Bayangkan, Tuhan bisa pakai orang yang tidak seiman untuk bisa menolong kita. Cara Tuhan menolong, dahsyat. Waktu saya mengenungkan betapa bodohnya saya tinggalkan Tuhan sampai 3 bulan, tidak baca firman, tidak memuji, tidak berdoa. Tapi ketika saya 1 kali saja berlutut di hadapan Tuhan, tangan Tuhan menolong. Kuasa Tuhan dinyatakan. Dan pada akhirnya bisa berjalan dengan lancar. Dan terus saya datang ke pulau itu, 1 bulan itu 2 kali. Waktu saya masih kuliah MA ya Bapak Ibu ya. Jadi 2 minggu saya di pulau itu, 2 minggu saya pulang, seminggu saya kuliah, seminggu saya bersama dengan Tuhan. Jadi saya pergi ke sana bolak-balik sampai berapa tahun dan tidak ada kenapa-napa Pak. Dari sejak peristiwa itu orang semua baik sekali. Dan mereka tahu kalau saya juga adalah calon hamba Tuhan pada waktu itu. Jadi mereka begitu sungkan sekali. Pak, kenapa tidak bilang Pak dari dulu Pak di calon hamba Tuhan. Ngomong apa? Ini untuk apa? Karena kekristenanmu ditunjukkan bukan hanya untuk hamba Tuhan. Kau harus menyatakan kasih kebaikan itu pada setiap orang, bukan kepada hamba Tuhan. Tapi itu sudah berlalu. Tapi saya masih ingat peristiwa itu. Bagaimana Tuhan saya yang dahsyat, hebat, luar biasa itu membawa saya keluar dari badai, menjauhkan saya dari ombak yang begitu tinggi, yang membuat saya bisa tenggelam. Tetapi pada akhirnya Tuhan ubahkan saya yang dijegal, saya dianggap akan Tuhan angkat saya menjadi seorang pemenang. Walaupun lewat orang lain, tapi Tuhan selalu punya cara untuk menolong saudara.
Ini kesaksian saya. Poin yang kedua, saya cepat saja, saudara. Yang kedua adalah, saudara lihat. Jadi yang pertama adalah bersikap tenang ketika kita menghadapi persoalan. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa menang menghadapi percobaan. Maka poin yang kedua, saudara lihat ayat 40. Ya, ada dua pernyataan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid. Pertama, kenapa takut? Ayo, ini perenungan buat kita. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan, kenapa kita takut? Takut itu berarti mendudukan kita tidak percaya sama Tuhan. Takut itu berarti kita ikut Tuhan, tapi kita masih dikuasai oleh kekhawatiran. Takut itu menunjukkan kepada kita bukan punya mentalitas sebagai seorang pemenang. Takut itu menunjukkan kepada kita bahwa kita ini belum mengimani apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Jangan takut, sebab aku besertamu. Itu kalimat pertama yang diberikan kepada kita semua. Ya, mengapa kamu begitu takut? Dia bilang. Dia seolah-olah sedang bilang begini, ini kan ada aku nih. Aku ada di depan matamu. Aku ada bersama denganmu. Kenapa kau takut? Apakah aku akan mencelakakan hidupmu? Apakah aku akan membiarkan kamu dalam keadaan susah payah? Ya, di antara ujung maut, aku membiarkan kamu? Enggak. Ketika kau ada bersama dengan aku, kau pasti aman. Nah, Tuhan sedang mempertegas itu. Kau pasti aman. Badai sekencang apapun juga. Hantaman ombak yang begitu kuat, kau tetap tenang. Pada Yesus sedang menghadapi persoalan itu juga kan, sama kan, ada di dalam perahu itu juga kan. Tapi respon Yesus berbeda dengan respon murid-murid. Dia tuh bisa tidur tuh, coba. Di tengah situasi keadaan yang begitu panik, saudara. Yesus tenang. Murid-murid panik. Katanya kita mengenali Yesus. Katanya kita mau seperti Yesus. Kalau kita nyanyi paling kencang, "Ku mau sepertimu, Yesus." Tapi waktu Yesus tidur, Yesus tenang, kitanya panik. Nah, kita apa? Kita sedang contoh siapa? Gitu. Nah itu, saudara. Yang kalimat yang kedua dikatakan, mengapa kamu tidak percaya? Percaya itu bukan berarti, saudaraku ya, harus lihat dulu fakta yang ada, kemudian baru percaya. Harus lihat hasilnya dulu, harus terima hasilnya dulu, baru percaya, bukan. Percaya itu berarti apa? Walaupun kita belum merasakan hasilnya, walaupun kita belum melihat, namun kita tetap percaya. Itu iman. Yesus sedang bilang begini, imanmu di mana? Kita tadi harus menyembuhkan orang sakit, habis mengajar, kau bisa melihat mujizat-mujizat aku lakukan. Masa kamu masih nggak percaya? Nah, mulailah Tuhan Yesus action di sini. Ya, mulailah Tuhan Yesus action. Actionnya apa? Tadi dia sudah kerjakan. Angin itu dia bilang cuma diam, tenang, berhenti itu angin. Nah, sekarang dia sedang action nih kepada murid-muridnya. Dia tahu nggak siapa aku sebenarnya? Dia bilang, iya, alam aja bisa begitu nurut. Ya, dengan dua kalimat ini Yesus sedang bilang sebenarnya. Masih nggak percaya? Ayo, badai udah reda. Masih takut? Ayo. Nah, jadi poin yang kedua adalah jangan takut dan miliki iman yang teguh. Itu poin yang kedua. Poin yang pertama adalah ya, bersikap tenang ketika menghadapi persoalan. Yang kedua adalah jangan takut dan miliki iman yang teguh. 1 Korintus 16 ayat 13. Coba lihat. 1 Korintus 16 ayat 13. 1 Korintus 16 ayat 13. 1 Korintus 16 ayat 13. Karena di sini adalah laki-laki, namun bukan berarti ini untuk laki-laki, tidak, ya. Tetapi khusus disampaikan kepada laki-laki, supaya terutama laki-laki sebagai imam, sebagai orang yang diberikan otoritas oleh Tuhan di dalam keluarga, supaya laki-laki punya sikap seperti dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Apa itu? Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Berdiri dengan teguh itu kuat, Pak, Bu, maksudnya. Ya, karena apapun juga dia masih bertahan begitu. Kenapa? Karena tertanam kuat, berakar di dalam, tiang pancangnya begitu kuat tuh. Fondasinya di dalam itu begitu kuat. Seperti gedung menara yang tinggi seperti itu. Harus kuat seperti itu, kena angin gak goyang begitu. Bersikaplah sebagai laki-laki. Dan apa? Tetaplah kuat. Bersikaplah sebagai seorang laki-laki, tidak mudah menyerah. Laki-laki punya sikap. Salah satunya dia tidak pernah menyerah. Bandel yang positif. Begitu. Dan tetap kuat, jangan lemah, kata Tuhan bilang begitu. Berarti secara tidak langsung, dengan baik laki-laki, pria-pria termasuk saya hari ini,
Saudara ada pemimpin. Sama seperti Tuhan Yesus bilang, ayo dalam hal kepemimpinan ya. Ayo, kan kita bawa keluarga kita nih. Kan kita bawa anak-anak kita nih. Mungkin ada mertua kita di sini bersama dengan kita tinggal. Berarti leadernya adalah kita. Bagaimana kalau leadernya menyerah di tengah jalan? Leadernya cengeng secara rohani. Begitu. Tidak kuat, tidak teguh. Apa yang terjadi dengan orang yang mengikuti dengan Anda? Saya yakin mereka akan mengalami keputusasaan. Makanya kenapa laki-laki harus bersikap benar? Karena dia memberikan impartasi buat keluarganya untuk juga ikut benar. Kalau suaminya cengeng, suaminya mudah menyerah, apalagi suaminya nggak benar, hancur sudah rumah tangga. Makanya selalu nih ayat 16, 1 Korintus 16 ayat 13 ini mengingatkan kepada saudara dan saya laki-laki supaya kita mengaminkan firman Tuhan ini, bukan cuma sekedar mengaminkan. Kalau bisa catat tuh di dompet kita tuh. Kalau bisa catat di mobil kita tuh, minta tukang stiker bikin. Ya, taruh di dashboard atau taruh di meja kantor atau taruh di depan Alkitab saudara, begitu. Supaya betul-betul kita bisa mengerti. Yang kita nakodai, kita sebagai seorang pemimpin adalah juga sama punya respon seperti murid-murid yang pada akhirnya percaya kepada Tuhan. Ya, itu yang kedua, yang terakhir. Yang terakhir adalah ayat 41. Coba lihat ayat 41. Ayat 41 berkata, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepada. Maksudnya apa? Yang tiga, saudaraku. Bangun pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Dari mana kita bisa bangun? Ya, kau belajar ikuti Shema Adonai, renungan paginya, Pondok Daud kau ikut, ya pengajaran teologi kau ikut, ya dari Senin sampai Sabtu. Ini adalah pengenalan yang kita bangun untuk kita mengenal Tuhan semakin dalam. Ada banyak orang Kristen tidak mengenal siapa Yesus. Ada orang hanya datang ibadah, duduk, ikut liturgi, melakukan aktivitas doang, tapi tidak kenal Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kau hanya melihat mujizatnya aja. Kau senang lihat mujizat, tepuk tangan, hebat, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Hanya jadi penonton. Tapi Tuhan tidak mau saudara dan saya jadi penonton. Tuhan mau saudara ambil bagian untuk saudara membangun kedekatan dengan Tuhan. Kata sahabat dengan cuma kenalan itu berbeda. Jadikan Tuhan itu sahabat, sama seperti lagu Robert dan Ria. Yesus sahabatku, kaulah, lihat nih, perlindunganku. Itu perlindungan. Artinya ketika kita menjadi sahabat, kita dekat dengan Tuhan, kita mengenal pribadi Tuhan lebih dalam lagi, dan Tuhan mengenal isi hati kita. Dia tahu tentang Dedi, dia tahu tentang saya, dia tahu tentang harapan saya, dia tahu tentang hubungan saya. Kita mengenal dia lebih dalam. Maka pada akhirnya, saudaraku, kita akan semakin membangun hubungan kedekatan kita dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan menjadi permata-permata yang indah di hadapan Tuhan. Kita akan dibentuk oleh Tuhan, kita akan ditolong oleh Tuhan, hasilnya diberikan kepada kita full dengan segala rencana yang kita miliki. Kali ini Bapak Ibu, 3 hal penting bagaimana kita bisa menang cobaan. Jadi yang pertama adalah kita harus bersikap tenang ketika menghadapi persoalan. Yang kedua, jangan takut dan miliki iman yang teguh. Yang kedua dan yang ketiga, saudara, mari bangun pengenalan kita akan Tuhan. Karena ketika kita mengenal Tuhan semakin dalam, maka kita bisa melihat betapa baiknya Tuhan bagi setiap kita. Allah Immanuel, Allah yang menuntun saudara dan saya. Bukan cuma pada saat kita percaya, bahkan kita berkata kita ada hari ini karena Tuhan mengizinkan kita. Jauh sebelum kita lahir, Tuhan sudah mengizinkan kita untuk kita ada di dalam dunia ini. Ada maksud rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Ingat saudaraku, pencobaan itu akan selalu ada. Ujian itu akan selalu kita hadapi. Never give up. Jangan menyerah. Sebab Tuhan saudara dan saya adalah Tuhan yang lebih besar dari Tuhan. Tuhan yang saudara sembah dan layani adalah Tuhan yang selalu menang atas setiap persoalan. Dan kita adalah orang yang selalu menerima jalan keluar, jawaban dari setiap persoalan itu. Pagi hari ini, firman Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Berkati Bapak Ibu Saudara semua, dan mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan, saudara dan saya aman, dan bersukacita selalu dalam setiap persoalan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat pagi. Tuhan akan menyertai kita di dalam segala aktivitas kita. Amin. Firman Tuhan, saya kembalikan kepada Anda. Amin, amin. Terima kasih Pak Dedi. Luar biasa wejangan hidup yang diberikan kepada kita semua. Bagaimana kita diajar menghadapi ujian kehidupan setiap hari agar kita menang atas pencobaan hidup ya. Ya, saya percaya apa yang
yang telah diajarkan, yang diberikan kepada kita, baiklah itu kita terapkan setiap hari. Saya juga belajar di dalam ujian persoalan datang, saya belajar untuk tenang. Itu saya aminkan sekali, karena kalau kita kerada rusuk ya, itu malah bikin kita panik ya. Dan kemudian tadi Bapak Pendeta berkata jangan takut. Ya, saya tadi berbicara terhadap saudara saya Murni di Jerman. Dia berkata kepada saya jangan takut Hen. Sema Adonai adalah milik Tuhan. Pelayanan ini adalah milik Tuhan. Saya aminkan. Yes, saya katakan benar itu. Dan mari membangun pengenalan kita akan Tuhan. Saya juga setuju Pak. Makanya Jum Sema Adonai ini selama 7 hari kita belajar firman setiap hari. Dari hari Senin sampai hari Minggu, dari hari Senin sampai hari Minggu. Nah, biarlah kita benar-benar kita mau belajar ya. Mari kita menyukakan hati Tuhan, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Baik, sebelum kita melanjutkan untuk acara yang berikutnya, mari kita mendengarkan pujian penyembahan dari Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kau beri tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Segala pencobaan itu, lakukanlah firman-Nya. Jadi hormati firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita diberkati bersama-sama. Saya akan memimpin doa untuk menutupi acara renungan pagi hari ini, dan kemudian nanti saya akan minta kepada Bapak Dedi untuk memimpin kita dalam doa berkat ya. Dan sebelum saya berdoa, saya akan mengumumkan bahwa di Jum Sema Adonai kami mengadakan doa syafaat yang dipimpin oleh Ibu Hana dan Pak Aras, selalu ya setia di dalam doa syafaat. Dan apabila Bapak Ibu memiliki permohonan, jangan sungkan-sungkan memberitahukan kepada kami. Nanti dari tim dari Sema Adonai akan setia mendoakan. Apabila ada keperluan yang mendesak, juga katakan supaya mereka siap untuk mendukung di dalam doa ya. Baik Bapak Ibu, mari kita satukan hati. Bapa Surgawi, kami bersyukur firman Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Inilah makanan firman yang sehat bagi kami. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami ya Bapa. Benar Bapa, kami harus tenang di dalam segala perkara persoalan yang sedang menghadapi kami ya Bapa. Dan Engkau mengajarkan kami agar kami jangan takut, sebab Roh Kudus menuntun hidup kami setiap hari. Kapanpun Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan umat kudus-Mu ya Bapa. Bahkan Tuhan, Engkau mengajarkan kami ya Bapa, agar kami benar-benar berdiri di dalam pengetahuan firman Tuhan, agar kami setia belajar akan kebenaran firman dan mempraktekkan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, berkatilah hamba-Mu Pak Dedi Kurniawan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pengalaman hidup yang Engkau berikan kepada dia Bapa, itu menguatkan kami ya Bapa, karena kami tahu Bapa bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Engkau selalu membela anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar Bapa kami akan berpisah dan kami akan kembali besok hari ya Bapa di dalam renungan pagi kami. Biarlah Bapa Engkau memberkati selalu renungan pagi Sema Adonai agar dapat memberkati
memberkati banyak orang. Bapak, kami percaya berkat-berkat-Mu mengalir atas Bapak Pendeta Dedi. Sekali lagi Bapak, urapan-Mu Tuhan, kesehatan-Mu, pelayanannya, dedikasinya memberkati pelayanan Sema Adonai ya Tuhan, yang begitu setia ya Tuhan, tanpa pamrih ya Tuhan. Engkau memberkati dia kembali ya Bapak di dalam pelayanannya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Dedi, dipersilakan. Ya, mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri acara kita pagi hari ini, ibadah doa pagi kita. Mari buka hati, angkat kedua tangan kita, pandanglah wajah Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, hiduplah di dalam iman percayamu, jangan khawatir, jangan takut, sebab Allah yang Immanuel itu akan senantiasa menolong dan berjalan bersama dengan. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah bisnismu, diberkati pekerjaan pelayananmu, diberkati menantumu, diberkati iparmu, diberkati mertuamu, diberkati segala sesuatu yang sedang kau persiapkan hari ini. Tangan Tuhan menolong dan membuatmu berhasil. Terimalah berkat Allah Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan permai, menjemput kita semua, menjadikan kita pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, yang percaya dan diberkati bersama-sama kita. Amin. Amin, amin. Berkati Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Dedi. Ya. Baik Bapak Ibu, besok kita akan kembali dan akan dilayani tetap oleh Bapak Pendeta Dedi Kurniawan dengan tema kuasa perkataan iman ya. Baik, untuk saya mengundang Bapak Ibu besok untuk kembali bersama-sama kami untuk melakukan renungan pagi Sema Adonai. Tuhan memberkati. Shalom, shalom.